Negara lain sibuk untuk tingkatin pendidikan dengan terapkan biaya gratis. Budi Ari diduga terima jatah 50% dari keuntungan situs judi online. Tahun depan uang kita dipotong nolnya. Beneran nih, jangan panik dulu. Ini Ojol seluruh Indonesia akan mengancam untuk mematikan aplikasi secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa kita, aduh ya Allah, sorry guys. Seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Negara lain Ini dia, sibuk guys. untuk tingkatin pendidikan dengan terapkan biaya gratis kuliah. Sementara itu di negara Konoha sibuk ngurusin pembatasan gratis ongkir. Iya benar, negara tetangga akan menerapkan kebijakan kuliah gratis ditujukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi warganya. Program ini akan berlaku bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif mulai tahun 2026. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di seluruh Malaysia akan menerima uang saku bulanan sebesar Rp1.200 atau 4,4 juta rupiah. Bayangkan, sebegitunya pemerintah Malaysia itu memikirkan rakyatnya guys. Malah mau memberikan program kuliah gratis untuk rakyatnya. Bayangkan kalau di tempat kita guys, di tempat kita ya, semuanya masih bayar. Ya, yang katanya MBG, makan siang bergizi gratis, sampai sekarang belum sampai ke sini. Ke daerah, mungkin daerahku ini belum sampai guys. Yang katanya diklaim sama pemerintah itu sudah 100%. Belum 100%. Di sini belum ada. Di sini belum ada ya. Apalagi pendidikan gratis. Itu artinya Malaysia sudah memikirkan masa depannya untuk negaranya. Coba bayangkan. Sedangkan kita, apa yang dipikirkan oleh pemerintah kita? Apakah ya akan seperti ini terus Indonesia? Rakyat semakin terjepit. Pemerintahnya semakin asik-asik. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Budi Ari diduga terima jatah 50% dari keuntungan situs judi online yang tidak diblokir. Laporan ini datang dari sumber internal kementerian sendiri kepada Tempo. Hal ini bikin publik makin curiga soal siapa yang sebenarnya lindungi situs-situs ilegal ini. Padahal Kominfo selama ini gembar-gembor soal pemberantasan judol. Tapi kenapa masih banyak situs yang lolos? Tapi kalau benar ada bagi-bagi untung ke para pejabat, kepada siapa lagi kita akan percaya? Pak Budi Ari ini info aja untuk kalian ya. Pak Budi Ari ini adalah Menteri Kominfo. Menteri Kominfo ya, Menteri Kominfo pada zaman Pak Jokowi dulu ya. Pada zaman Pak Jokowi tahun lalu lah gitu ya. Tapi sampai sekarang ya, padahal banyak sudah peneliti-peneliti sudah menyarankan untuk ditangkap dan diperiksa gitu. Tapi sampai sekarang nggak diperiksa. Malah diangkat menjadi menteri lain sama Pak Prabowo. Diangkat menteri lagi, tapi bukan Kominfo. Coba bayangkan. Lucu kan negeri kita kan? Astagfirullahaladzim. Lucu kan? Pantesan judol itu masih merajalela di sini gitu ya. Masih merajalela ya. Banyak guys, teman-temanku tuh kasihan gue. Datang dari Malaysia punya rumah, punya gini. Sampai rumahnya tuh digadaikan gara-gara itu guys. Gara-gara judol itu. Merajalela di sini, bener. Sampai anak-anak kecil tuh guys. Astagfirullah. Gue gak tahu lah mau ngomong apa guys. Yang katanya banyak netizennya. Kita itu banyak netizennya yang selalu mengejek
Malaysia, karena di Malaysia ada apa, judi yang di apa ya, dilegalkan. Negara kita tuh sebenarnya lebih parah loh, bener, lebih parah loh. Gue heran tuh sama orang-orang yang selalu ngejek Malaysia itu. Negara kita tuh lebih parah, parah banget gitu, bener. Kalau nggak percaya, datang ke sini. Kalau orang luar misalnya nggak percaya, datang ke sini. Gue heran tuh sama orang-orang itu. Orang, ya Allah ya Rabbi. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya aja guys. Ini deh guys. Tahun depan Ini uang deh, kita guys. dipotong nolnya. Beneran nih, jangan panik dulu. Ini yang harus kalian tahu. Wah, Ini ini namanya tahun depan redenominasi, bukan devaluasi. Artinya angka di uang Mau dipotong, niru tapi Malaysia nilainya tetap sama. Contohnya, sekarang beli kopi 15.000, nanti cukup bayar 15 rupiah aja. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Plusnya transaksi jauh lebih cepat, hitung untung rugi lebih gampang. Mata uang sejajar dolar dan ringgit. Dan minusnya kita harus adaptasi dulu. Takut harga dibulatkan seenaknya sama oknum. Tujuannya pemerintah buat aturan ini biar transaksi lebih praktis. Nggak perlu lagi ribet ngitung 00 buat beli rumah atau motor. Prosesnya nggak instan. Pemerintah bakal sosialisasi bertahap. Jadi kita bisa adaptasi pelan-pelan. Biar nggak ketinggalan info, follow aku dan share ke teman-temanmu. Komen auto kaya kalau udah paham. Mau ikut-ikutan Malaysia sekarang. Dulu direndahkan, sekarang mau ikut-ikutan gitu ya. Akhirnya sadar juga gitu ya kan. Mau sama-sama dengan ringgit gitu. Tapi jangan hanya dikurangi nolnya dong, Pak. Jangan hanya dikurangi nolnya, tapi juga tingkatkan nilai tukarnya. Kalau hanya dikurangin nolnya sih ya apa gunanya coba? Cuman kedengerannya aja gitu kan. Wah, ini 5 rupiah gitu. Udah dapat ini. Kalau dulu kan 50.000, sekarang 50 rupiah. Gitu aja kan? Sebenarnya. Ya coba jangan hanya itu doang dong, Pak. Tingkatkan juga dong seperti seperti ringgit Malaysia. Jangan hanya dibuang nolnya aja, tingkatkan juga nilai tukarnya. Kok malah sekarang makin merosot. 3.800 loh satu ringgitnya sekarang. Aduh, ringgit makin naik, rupiah makin hancur. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Ojol seluruh Ini deh, Indonesia guys. akan mengancam untuk mematikan aplikasi secara serentak. Ini adalah bentuk dari protes mereka secara besar-besaran yang akan dilakukan Oke. pada 20 Mei nanti, teman-teman. Mereka akan mengancam menonaktifkan aplikasi Gojek dan Grab selama 1 harian penuh. Buat kamu yang belum tahu, ada ancaman dari pengemudi ojek online yang mendesak perusahaan ojek online untuk patuh terhadap aturan terkait dengan tarif dan potongan biaya sewa aplikasi. Mereka menuntut potongan dari 30% menjadi 10% dan meminta adanya perlindungan hukum bagi mitra driver serta tindakan tegas terhadap aplikator yang dianggap merugikan pengemudi. Sembari dengan protes ini, ternyata akan ada aksi Ini hari besar-besaran di Jakarta pada Selasa 20 Mei nantinya. Ini adalah unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan mereka di jalanan. Nah, para driver akan mengancam menonaktifkan aplikasi Gojek dan Grab selama 1 harian. Ketua Umum Garda Indonesia, yaitu Rada Igun Wicaksono, menyatakan bahwa mereka berkoordinasi dengan berbagai aliansi untuk merealisasikan aksi ini. Ini akan dilakukan secara massal katanya. Dan dengan kesempatan yang sama, pimpinan aksi ini meminta maaf kepada seluruh pengguna ojek online di seluruh Indonesia karena akan ada aksi mogok massal. Tanggal 20 tuh hari ini guys. Tanggal 20 tuh hari ini. Jadi sekarang itu di berbagai daerah itu lagi demo guys gitu. Jadi driver ojol tuh lagi demo sekarang. Di berbagai provinsi, di berbagai kota, di berbagai bandar tuh semuanya mematikan aplikasinya demi ya mereka tuh menuntut nggak muluk-muluk. Hanya ya harus ya juga dipikirkan kesejahteraan ojol gitu. Berapa juta ojol coba? Berapa juta ojol guys? Ya, sebenarnya ya harus sih mereka itu menuntut semuanya. Karena banyak gue dengar cerita dari teman-teman memang sekarang itu lagi waduh parah banget gitu. Gue nggak paham juga sih karena gue nggak pernah ngalamin, tapi ini gue dengar dari teman-teman dan kebetulan banyak di antara teman-temanku tuh ikut demo tadi guys gitu. Yang menuntut keadilan, mau gimana lagi? Hanya itu yang bisa kita lakukan demi menuntut keadilan untuk masyarakat. Ya turun ke jalan, mau gimana lagi guys? Tunjuk perasaan, mau gimana lagi? Kita ya walaupun punya wakil yang disebut wakil DPR, mereka rasanya nggak bersuara-suara tuh tentang itu semuanya. Hanya diam, makan gaji buta,
nggak dimikirkan itu rakyat. Nggak tahu lah negeriku ini akan jadi seperti apa. Semangat terus teman-teman ojol, tetap semangat, tetap berjuang karena ini negara kita. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat.